Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang apa itu zina. Yang pertama adalah pengertian zina. Perbuatan zina secara umum adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Menurut buku fikih Jinayat oleh Ali Genopurutu, zina berasal dari kata zina yazni zinan yang berarti berbuat zina. Lalu secara harian zina berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Allah melarang hambanya untuk melakukan perbuatan zina, karena zina itu merupakan perbuatan keji serta dapat merusak iman serta kehormatan, hubungan rumah tangga, dan dapat menyebabkan perbuatan keburukan lainnya. Kemudian ada kategori zina. Zina terbagi menjadi 3 kategori, yaitu zina muhsan, zina ghairu muhsan, zina dalam undang-undang. Yang pertama adalah zina muhsan. Zina muhsan sendiri adalah permintaan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, laki-laki dan perempuan. Hukuman untuk zina muhsan dalam Islam adalah rajam sampai mati, yaitu dilempari batu sampai meninggal dunia. Yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan sendiri adalah perzinaan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Hukuman untuk zina ghairu muhsan adalah cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Lalu yang ketiga adalah zina menurut undang-undang. Dalam pasal 411 KUHP baru dikategorikan zina ini adalah semua hubungan seksual di luar perkawinan yang berlaku baik untuk yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Hukuman bagi pelaku zina ini adalah penjara maksimal 1 tahun. Ketentuan dalam Islam bagi pelaku zina yang pertama adalah zina muhsan. Zina muhsan mendapat hukuman yaitu rajam hingga mati. Lalu yang kedua ada zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan sendiri mendapat hukuman yaitu 100 kali cambuk di depan umum. Yang berikutnya adalah contoh-contoh perilaku zina. Yang pertama adalah melakukan pergaulan bebas. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat menimbulkan nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkan aurat tersebut. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Kemudian yang kelima adalah membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu. Menurut Said Qutb, memandang zina sebagai perbuatan yang sangat tercela karena merusak fitrah manusia. Said Qutb juga menetapkan hukum zina bertujuan menjaga kesucian masyarakat dan mencegah kerusakan moral. Qutb mendorong dibangunnya masyarakat Islami yang menjaga kehormatan dan juga menjauhkan dari hal yang memicu zina. Dalam penafsiran terhadap Quran Surat An-Nur ayat 2 yang memuat hukum bagi pezina, Qutb mendukung penegakan hudud atau hukuman syar'i sebagai sarana pencegahan dan penyucian masyarakat dari perbuatan keji. Ia menekankan bahwa sanksi tersebut bersifat edukatif dan menjaga kehormatan umat. Lalu dalam menafsirkan ayat 32 surat Al-Isra, dan janganlah kau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Qutb menekankan bahwa Allah tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang mendekatinya, yang mencakup segala bentuk perilaku yang dapat mengarah kepadanya, seperti pergaulan bebas, pornografi, dan pakaian yang tidak sopan. Dampak zina menurut Imam Suyuti dan kitab Al-Jami Al-Kabir. Perbuatan zina memiliki dampak negatif yang signifikan. Dampak dunia, menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kefakiran, dan memperkenalkan umur. Dampak akhirat, mendapatkan murka Allah, mendapatkan hisab yang buruk, dan mendapatkan siksa yang pedih. Dampak sosial dan keturunan, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat. Garis keturunan menjadi tidak jelas. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 2 dijelaskan bahwa pezina laki-laki dan pezina perempuan dideralah masing-masing 100 kali yang bertujuan agar ada penyesalan karena telah melakukan perbuatan zina tersebut. Nah, bentuk-bentuk pergaulan bebas sendiri, yang pertama ada seks bebas, yang kedua ada pacaran yang melampaui batas, yang ketiga ada konsumsi alkohol dan narkoba, yang keempat adalah ikut geng atau komunitas negatif, dan yang kelima ada perilaku menyimpang seksual. Cara menghindari pergaulan bebas sendiri, yang pertama ada berani menolak jika ada ajakan yang kurang baik, mendekatkan diri kepada Allah, dan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Ingat ya teman-teman, say no to zina. Sekian materi dari kami, terima kasih.